Alina, kamu benar-benar licik. Malah berakhir disakiti oleh orang yang paling kucintai dan ditusuk dengan pedang di jantungku. Sebenarnya apa yang sudah kudapatkan? Basira, apa yang kamu lakukan? Kenapa hari ini begitu menegangkan? Guru Besar Wisnu Puncak Lingga dan 4 kakak senior berkumpul bersama. Bahkan Dewi Alena dan si Sampa itu juga datang. Kamu masih tidak tahu ya? Tiaga kakak ketiga Puncak Lingga akan segera menembus jiwa amal dan mencapai alam dewata. Rasanya begitu aneh. Orang seperti kakak ketiga punya akar roh yang bermutasi. Hidup saja sudah suatu keajaiban. Apalagi bisa kultivasi sampai sejauh ini. Kamu tidak mengerti. Setiap orang abadi punya takdirnya sendiri. Mana kamu bisa tahu? Kalau kakak ketiga kali ini berhasil melewati ujian petir, dia akan menjadi kultivator termuda di seluruh tahap dewata. Dengan masa depan yang tak terbatas. Yang benar. Kalau kakak ketiga berhasil menembusnya, aku akan menghabiskan seluruh hartaku untuk membelikannya tanaman dingin untuk memperbaiki akar rohnya. Itu sudah layak. Gawat, ujian petir Tiaga gagal. Alina, ternyata baju darimu yang kuberikan pada kakak ketiga ada energi iblis di dalamnya. Jadinya energi iblis itu masuk dalam tubuhnya saat melewati ujian petir dan hampir mati. Kakak ketiga selama ini berlaku baik padamu. Kenapa kamu harus bersekongkol dengan suku iblis untuk melukainya? Kalau dia berhasil naik, bukankah itu akan jadi penghalang di jalanku untuk menghancurkan sekte-sekte besar dan menguasai dua dunia para dewa dan iblis? Ternyata kamulah suku iblis yang selalu bersembunyi di puncak lingga. Alina, di sini adalah puncak lingga. Kenapa kamu berani terang-terangan mengungkap identitas kamu sebagai suku iblis dan melukai kakak ketiga? Kamu tidak takut Guru Agung akan menghukummu? Melukai kakak ketiga? Kamulah yang memberikan baju dengan energi iblis itu. Tidak ada kaitannya denganku. Alina, kamu benar-benar licik. Di tubuhku ini terdapat seluruh kemampuan kultivasimu. Kamu malah berani menyerangku. Benar-benar tidak tahu kemampuan sendiri. Apa katamu? Aku lupa memberitahumu. Teknik absorpsi bintang yang kau pelajari dapat menyerap jiwa inti seseorang dan mengubahnya menjadi kekuatan kultivasi, lalu ditransfer ke dalam tubuhku. Apa kamu tahu? Setiap kali aku melihatmu berlatih tanpa kenal lelah dan membuat kekuatanku meningkat pesat, aku benar-benar merasa sangat senang. Selama bertahun-tahun kultivasiku tidak ada peningkatan. Aku mendapat begitu banyak hinaan dan pandangan meremehkan. Ternyata semua ini menjadikan dirimu. Alina, aku akan membunuhmu. Basira, jangan melakukan hal yang sia-sia. Sejak aku masuk ke puncak lingga, memangnya kapan kamu pernah mengalahkanku? Kamu yang lahir dari golongan rendah, cuma bisa berlutut 9 kali dan bersyukur, karena bisa menjadi batu loncatan bagiku. Alina, Guru Agung dan kakak-kakak akan kemari. Mereka tidak akan membiarkanmu. Sudah seperti ini, kamu masih saja menyebut Guru Agung dan kakak. Kamu pikir mereka akan peduli sama orang tidak berguna yang jahat sepertimu? Aku dari kecil tidak punya ayah.
Ibuku juga dibakar hidup-hidup oleh suku iblis. Guru agung yang membawaku ke puncak lingga dan memberiku keberanian untuk bertahan hidup. Bagiku mereka itu orang tua yang memberiku kehidupan kembali. Ikatan di antara kami tidak akan bisa dipahami oleh suku iblis sepertimu. Tunggu nanti guru agung dan kakak-kakak kemari. Pasti mereka akan membunuh suku iblis sepertimu untuk balas dendam demi aku. Sayang sekali ya, kamu tidak akan bertahan di saat itu. Alina, Maka hari ini aku mau lihat seberapa berharga ikatan yang kamu bicarakan itu. adik bungsu. Alina. Basira. Basira, apa yang kamu lakukan pada adik bungsu? Bukan aku, dia itu berpura-pura. Dia baru saja bilang dia itu suku iblis. Diam. Sejak Alina bergabung dengan sekteku, kamu seringkali cari masalah dengannya. Sekarang, bahkan menuduhnya dari suku iblis. Basira, dia itu adikmu juga. Kenapa kamu begitu kejam? Guru Agung, aku tidak berbohong. Aku ini kultivator tahap ramuan emas. Mana mungkin aku melukai dia yang di tahap jiwa awal. Big Basira, apa maksudmu? Kamu mau bilang kalau Alina yang melukai dirinya sendiri dan sengaja menjebakmu? Guru Agung, kakak-kakak, ini semua salahku. Karena aku lengah, jadinya Kak Basira berhasil melukaiku. Tapi Kak, kamulah yang sudah memberikan baju dengan energi iblis kepada kakak ketiga. Aku tidak pernah melihatnya. Aku benar-benar tidak bisa menanggung kesalahan atas kegagalan kakak ketiga dalam mencapai kenaikan tingkat. Omong kosong apa kamu? Jelas-jelas kamu sendiri yang membuatnya. Guru Agung dan kakak-kakak jangan dengarkan omong kosongnya. Dia baru saja mengakuinya sendiri. Dia dari suku iblis. Dia melatih ilmu iblis yang bisa menyerap jiwa inti. Cukup. Dikalina sama sekali tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Asalkan dia mau, bukan hanya jiwa inti, bahkan nyawa pun akan aku serahkan padanya. Daripada mendengarkan fitnah dan kebohonganmu yang tidak berdasar terhadap Dikalina. Kakak ketiga, kenapa kamu juga tidak mempercayaiku? Waktu kecil saat kamu memberiku hiasan pedang, kamu pernah mengatakan kamu akan percaya padaku selamanya dan melindungiku selamanya. Kamu masih berani ungkit soal hiasan pedang? Basira, kalau aku tahu kamu akan jadi seperti sekarang, harusnya aku dulu tidak bodoh dan memberikan hiasan pedang itu padamu. Aku merasa kotor dengan benda yang kamu sentuh. Basira, seperti hiasan pedang ini, hubungan antara kamu dan aku berakhir tanpa harapan. Aku kira ikatan di antara kalian begitu mendalam. Sekarang tampaknya tidak seperti itu ya. Menurutmu, kegagalan kakak ketiga untuk naik, Guru Agung dan kakak-kakakmu saat ini pasti sedang terluka parah kan? Apa yang mau kamu lakukan? Asalkan bisa singkirkan mereka, aku akan menghilangkan batu penghalang terbesar. Kalau tidak bertindak sekarang, kapan lagi waktu yang tepat? Guru Agung, hati-hati! Basira, lancang. Guru Agung, Masih berani melukai adik bungsu. Ini semua karena dirimu sendiri. Kalau kamu tidak bisa menerima adik bungsu, jangan salahkan aku yang tidak berperasaan. Mulai sekarang, kamu dan Puncak Lingga tidak ada kaitan lagi. Bawa Alina, ayo kita pergi. Basira, pergilah ke neraka dengan membawa ikatan bodohmu itu. Rasakan. Aku yang terus-menerus berusaha lakukan yang terbaik bagi semuanya, malah berakhir disakiti oleh orang yang paling kucintai dan ditusuk dengan pedang di jantungku. Sebenarnya apa yang sudah kudapatkan?
Bukannya aku terkena tusukan di jantung oleh Guru Agung. Kenapa masih hidup? Basira, kamu tahu apa salahmu? Adik keenam baru saja bergabung dengan sekte Guru Agung. Dia cuma ingin lihat hiasan pedangmu sebentar. Tapi kamu tiba-tiba langsung menyerangnya dan melukai adik keenam. Hampir menghancurkan dasar kekuatannya. Kok kamu bisa begitu kejam? Alina memfitnahku karena hiasan pedang yang melukainya. Bukannya ini kejadian 10 tahun yang lalu. Jangan-jangan aku lahir kembali. Basira, kali ini kamu sudah terlalu lancang. Kalau bukan di Kalina yang berarti baik dan tidak mau mempermasalahkanmu. Kamu harus segera minta maaf. Aku akan memohon pada Guru Agung untuk mengeluarkanmu dari jurang tanpa perasaan. Hiasan pedang ini pemberian kakak ketiga. Kakak ketiga bilang ini benda yang paling berharga miliknya. Tidak ada yang boleh menyentuhnya selain aku. Aku tidak bisa berikan ini padamu. Apapun yang kuinginkan, bisa kudapatkan. Siapa di sana? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku! Tolong! Kakak kelima, aku cuma melihat sebentar hiasan pedangmu. Aku tidak punya maksud jahat kok. Lepaskan aku ya! Basira, apa yang mau kamu lakukan? Bukan, aku... Alina! Kakak tertua. Basira, kamu... Hidup kembali di kehidupan baru. Adegan fitnah di kehidupan sebelumnya masih terbayang dengan jelas. Tapi, balas budi kepada Guru Besar Wisnu serta kasih sayang dari kakak-kakak senior sudah aku balas dengan nyawaku. Hidup kembali di kehidupan baru, aku tidak berutang pada siapapun lagi. Basira, kamu masih saja tidak mengaku salah ya? Baik. Basira. Guru Agung. Guru Agung. Alina mohon, lepaskanlah kakak kelima. Guru Agung. Guru Agung. Alina, yang baik hati malah dimanfaatkan. Dia sudah melukaimu, hampir saja merusak dasar kekuatanmu. Kenapa kamu masih mohon ampun untuknya? Guru Agung dan kakak-kakak begitu baik. Siapa yang tidak ingin tatapan mereka cuma tertuju pada dirinya saja? Kak, Alina cuma ingin pinjam untuk melihat sekilas hiasan pedangmu. Aku tidak punya maksud jahat. Aku juga tidak berpikir untuk berebut apapun. Asalkan biarkan aku tetap tinggal di puncak lingga secara jauh-jauh, melihat Guru Agung dan kakak-kakak sebentar. Sudah cukup puas bagiku. Mohon kakak, berikan aku satu kesempatan. Kak, Alina, mohon padamu. Di Kalina, jelas-jelas dia dulu yang melukaimu. Buat apa kamu merendahkan diri dan minta maaf padanya? Yang harus mengaku salah adalah dia. Cepat berdiri. Basira, yang kamu lakukan kali ini benar-benar keterlaluan. Aku mohon padamu, minta maaflah. Basira, demi hubungan kita sebagai guru dan murid, aku akan beri kamu kesempatan terakhir. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu tinggal di jurang tanpa perasaan ini. Merenungi kesalahanmu seumur hidup tanpa pernah keluar. Guru Agung, tutup mulut. Benar, minta maaf pada adik bungsu. Minta maaf. Aku yang sudah membuang gioknya. Lukanya juga aku yang pura-pura buat. Basira tidak mungkin akan mengakuinya. Di puncak lingga ini, cuma aku seorang yang bisa menjadi adik bungsu. Kamu akan tinggal di jurang tanpa perasaan yang gelap gulita ini untuk menghabiskan sisa hidupmu. Aku bersalah. Apa katamu? Kamu mengakui? Di kehidupan sebelumnya, aku tidak mau mengaku salah, hampir mati di jurang tanpa perasaan ini. Karena mereka tidak percaya padaku, aku mengaku atau tidak juga tidak akan ada bedanya. Benar. Aku bersalah. Di Kalina, hiasan pedang ini, senjata roh yang bisa mengenali tuannya. Awalnya aku takut itu bisa melukaimu, jadi mau aku urus dulu baru kuberikan padamu. Siapa sangka, kamu langsung mencoba mengambilnya tanpa berkata apapun, jadi aku refleks menghalanginya. Tidak kusangka malah melukaimu. Sekarang setiap kali berpikir kalau kamu terluka karena salah paham aku jadi menyesal. Kalau tahu begini, seharusnya aku tidak ragu untuk langsung memberikannya padamu. Hiasan pedang itu memang milik Basira. Masih bisa dimengerti kalau Basira tidak mau memperlihatkannya. Benar juga. Siapa yang tidak tahu kalau hiasan pedang itu diberikan kakak ketiga untuk Basira? Itu benda kesayangan milik Basira. Siapapun tidak boleh menyentuhnya. Alina tidak mendengarkan nasihat dan bersikeras untuk merebut hiasan itu. Basira itu terpaksa bertindak.
Kenapa ini bisa jadi salahnya Basira? Dia sendiri yang memaksa mengambil barang orang malah melukai dirinya sendiri. Lalu memaksa orang lain untuk minta maaf. Basira ini kasian sekali ya. Kenapa bisa begini? Basira begitu peduli dengan pandangan guru agung dan kakak-kakak. Seharusnya demi membuktikan kebenaran dirinya dan membela diri dengan berargumen, kenapa dia mengaku begitu saja? Dikalina, yang mereka katakan itu memang benar. Kakak tertua, aku... Basira, kamu kenapa? Guru besar Wisnu yang melihat Alina terluka, tiba-tiba langsung memukulnya. Dasar kekuatan pun sudah hancur, ditambah lagi dia sudah dikurung berhari-hari di jurang tanpa perasaan. Jangankan muntah darah, masih hidup saja sudah bagus. Dik Basira, aku lupa, tubuhmu masih terluka. Kenapa kamu tidak beritahu aku? Biarkan aku memeriksanya. Kakak tertua tidak perlu bersusah payah. Sekarang, dialah adik bungsumu. Kakak tertua, jangan salah mengenali orang lagi. Kakak, Alina tidak masalah dengan status ini. Kalau kakak keberatan, aku bahkan rela tinggal di jurang tanpa perasaan ini, tanpa nama atau status. Dikalina, dia bersikap begitu memaksa. Buat apa harus mengalah padanya? Basira, adik bungsu masih muda dan baru saja dibawa ke puncak lingga. Jadi bisa dimengerti kalau dia punya rasa ingin memiliki hiasan pedang itu. Sedangkan kamu, sudah tahu tubuh adik bungsu itu lemah, masih saja membalasnya. Kalaupun dia benar-benar melukaimu, memangnya bisa seberapa melukaimu? Tiaga. Benar kata kakak ketiga, aku bersalah. Dengan kesalahan yang amat besar, Dik Alina, beberapa hari ini di jurang tanpa perasaan. Setiap kali memikirkan berbagai hal di puncak lingga, aku merasa sangat menyesal. Jadi sebagai permohonan maaf, Basira, Basira, apa yang kamu lakukan? kamu suka ini tidak? Hiasan pedangnya cantik sekali. Kakak, ini untukku ya. Mau kuberikan satu untukmu. Kakak, kamu kenapa? Aku terlahir dengan akar roh yang bermutasi, punya tubuh yang lemah, takutnya tidak bisa hidup lama. Hiasan pedang ini peninggalan dari ibuku kepadaku. Tidak ada duanya di dunia ini. Gantunglah ini di pedangmu. Biarpun nanti aku sudah tiada, selamanya kamu akan menjadi adik bungsuku. Aku, Basira, dengan ini tidak akan ragu melakukan apapun demi menyembuhkan kakak ketiga. Dari awal harusnya aku tidak buta untuk memberikan hiasan pedang itu padamu. Dikalina, bukankah kamu selalu menginginkan liantun giok ini? Sekarang akan kuberikan kepadamu, kamu bisa membawanya kembali ke kediamanmu. Perhatikanlah dengan baik. Bukannya itu dari kakak ketiga untuk Basira? Bukannya hiasan pedang itu benda yang paling berharga untuk Basira? Benar, giok di hiasan pedang itu punya kekuatan roh langit dan bumi. Benda suci yang muncul sekali dalam ribuan tahun. Kakak ketiga sengaja membelah giok itu menjadi dua bagian, menjadikannya sepasang. Salah satunya diberikan pada Basira. Ini kan sangat bermakna. Dulunya Basira begitu menyayangi hiasan pedang itu. Lebih baik dirinya tidak makan atau minum dan menghabiskan biaya yang tinggi membeli air roh untuk hiasan pedang itu. Kenapa sekarang malah memberikannya begitu saja pada orang lain? Basira, biarpun kamu marah, jangan main-main dengan hal seperti ini. Bagaimanapun itu, pemberian kakak ketiga. Kakak ketiga, kalau memberi mawar pada orang lain, tanganmu akan meninggalkan harumnya. Karena hiasan pedang ini sudah kamu berikan padaku. Sekarang, aku akan memberikannya pada adik bungsu. Kamu pasti tidak akan merasa tidak rela, kan? Tidak rela? Mana mungkin aku tidak rela? Kalau giok ini berada di tanganmu seperti giok putih yang terkena debu, sedangkan di tangan Dikalina akan jauh lebih baik 1000 kali lipat. Syukurlah kalau kakak ketiga bisa berpikiran seperti itu. Dik Alina, kalau begitu, hiasan pedang ini kedepannya akan jadi milikmu. Basira! Tiaga, kamu jangan impulsif. Basira, siapa yang memberimu nyali hingga berani provokasi aku? Sebagai permintaan maaf, aku sudah berikan hiasan giok ini padanya. Kakak ketiga ada perintah apa lagi? Itu provokasi. Itu jelas-jelas tidak akan provokasi. Ini sudah terlalu aneh. Dulu setiap ada sedikit tanda-tanda masalah dengan kakak ketiga, Basira langsung seperti anjing kecil selalu ada di sampingnya. Perhatian dan sangat rajin. Hari ini ada apa dengannya? Baiklah, adik kelima. Kamu memang benar-benar hebat. Tiaga! Sudah gila. Guru agung masih di sini. Cukup. Atalah. Setiap orang punya takdirnya sendiri. Masalah mereka sendiri, biarlah mereka yang mengatasinya sendiri. Sewaktu adik ke-6 dipukul, guru besar Wisnu tanpa berkata apa-apa langsung menyerangnya. Tapi mengenai adik kelima, katanya setiap orang punya takdirnya sendiri. Guru besar Wisnu ini benar-benar terlalu jelas predikasinya. Benar. Menurut logika, Basira itu sudah di puncak lingga. Selama lebih 10 tahun, kenapa guru besar Wisnu bisa mengabaikan murid yang sudah dipelihara selama 10 tahun? Demi memihak murid yang baru masuk sekte. Beberapa tahun lalu waktu berperang melawan suku iblis membuatku terluka. Aku kira Basira yang menyelamatkanku. Makanya ku bawa dia ke puncak lingga dan kubimbing dengan sepenuh hati. Siapa sangka, ternyata salah orang.
Masalah Lina sudah beres. Untuk masalahnya, kamu jangan ikut campur. Guru Agung, ayo. Aku berbohong kalau sudah menyelamatkan Guru Besar Wisnu, jadi aku bisa dengan lancar menyusup ke puncak lingga. Tapi selama ada Basira yang belum disingkirkan, selalu ada risiko yang akan terungkap kapan saja. Basira, lain kali, aku tidak akan membiarkanmu lolos semudah ini. Aku sudah tahu, tadi kamu bertindak gegabah karena emosi sesaat. Sekarang setelah sudah tenang, kamu menyesal kan? Adik kelima, untuk kali ini, aku tidak akan begitu mudah. Kamu sudah menghalangi jalan. Mohon untuk segera minggir. Kamu pikir bersikap seperti ini saat bicara denganku akan lebih menghormatimu? Aku ini kakak ketigamu. Kakak ketiga begitu berbudi luhur. Pastinya tidak akan bertindak seperti anjing liar. Mohon angkat kaki Anda dan beri jalan. Basira! Adik kelima, ini akibatmu sendiri. Penyakit mutasi akar kakak belum pulih sepenuhnya. Lebih baik, pikirkan cara untuk mengobatinya. Hiduplah lebih lama beberapa hari. Adik kelima, mari kita lihat nanti. Awalnya kupikir hati manusia mudah berubah. Tapi dari awal mereka memang sudah punya sikap yang seperti itu. Semua pengorbanan yang kuberikan di kehidupan sebelumnya itu konsekuensiku. Jilid pertama, Kitab Tanpa Perasaan. Di dalam jurang tanpa perasaan ini, masih ada teknik kultivasi yang tersisa. Di zaman kuno, pernah ada dewi yang terpesona dunia fana. Untuk merasakan kehidupan manusia, ia menyembunyikan wujud abadinya dan turun untuk bereinkarnasi. Kakak! Ayah! Apa salah ibuku? Apa salah kakak dan adik-adikku? Apa salah nyawa 47 anggota keluarga kita? Sebenarnya apa salah kami? Hingga kamu tega berbuat hal sekejam ini. Yang kupelajari itu jalan tanpa perasaan. Dan langkah terakhir jalan tanpa perasaan adalah memutuskan semua keterikatan duniawi. Ayah, kamu terobsesi dengan jalan keabadian. Seluruh keluarga kita mendukungmu tanpa berkeluh kesah. Sekarang demi memenuhi ambisimu sendiri, kamu membantai seluruh keluarga. Aku ini kultivator. Suatu hari nanti akan menjadi seorang dewa. Dan kalian ini, cuma manusia biasa. Bisa membantuku mencapai keabadian itu. Keberuntungan bagi kalian. Kamu gunakan puluhan nyawa untuk memenuhi ambisimu sendiri. Itu murni hasrat pribadi saja. Kamu berlatih jalan tanpa perasaan. Demi hasratmu sendiri itu tidak akan berhasil. Jalan tanpa perasaan yang sejati itu memutuskan 7 perasaan, menghancurkan 6 hasrat, mengandalkan diri sendiri, tanpa bergantung pada yang lain. Dengan memutuskan semua perasaan dan cinta, kesempurnaan sejati dapat dicapai. Dengan memutuskan semua perasaan dan cinta, kesempurnaan sejati dapat dicapai. Di kehidupan sebelumnya, aku terjebak oleh perasaan. Akhirnya terluka parah hingga tak tersisa. Dan berakhir dengan dibunuh oleh orang terdekatku sendiri. Di kehidupan ini, aku akan melatih kitab tanpa perasaan ini dengan memutus semua perasaan dan cinta, agar tidak mengulang kesalahan yang sama.
Kitab tanpa perasaan ini ternyata membuatku bisa memperbaiki dasar kekuatan dan meningkatkan kemampuan dalam waktu 7 hari saja. Kitab tanpa perasaan ini sudah begitu kuat hanya dengan jilid pertamanya saja. Kalau aku bisa temukan jilid keduanya, pasti bisa hentikan Alina dari merusak dunia ini. Basira, kapan kamu akan membayar utangmu? Utang? Kok aku bisa lupa? Di kehidupan sebelumnya aku habiskan semua hartaku. Juga meminjam banyak uang buat beli tanaman dingin untuk mengobati kakak ketiga. Sampai mati pun tak bisa kulunaskan. Hei, menurutmu, jangan kamu kira kamu itu seorang kultivator jadinya aku tidak berani melawanmu. Cepat bayar utangmu. Kalau menurut perhitungan waktunya, hari ini, Patwa itu akan membawakan tanaman dingin itu. Asalkan bisa menjual tanaman dingin itu. Kakak, besok paling telat, pasti akan kukembalikan semua uangmu. Tepati janjimu ya. Kamu bahkan tinggal di dalam gua, dari mana kamu dapat uangnya? Sebelumnya aku tidak punya uang, karena menghabiskan uangnya di tempat yang tidak seharusnya. Kalau habiskan uang untuk diri sendiri, uang itu akan datang dengan sendirinya. Itu memang hal yang tidak pantas ditampilkan di tempat umum. Setidaknya Basira ini, murid dari sekte Puncak Lingga, ternyata masih meminjam uang. Giok roh ini berharga bagi para kultivator, tapi bagi suku iblis kami, benar-benar merugikan tanpa guna sama sekali. Dengan susah payah, akhirnya bisa lepas Giok Deite dari Puncak Lingga. Si Basira ini lagi-lagi cari masalah denganku. Kurasa di dalam hatinya tidak akan membiarkanku hidup tenang. Kalau begitu, kamu jangan salahkan aku yang tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Sebelumnya demi membeli tanaman dingin untuk mengobati kakak ketiga, aku hampir saja memberikan segalanya. Tapi kakak ketiga sama sekali tidak layak. Di kehidupan ini, aku akan hidup demi diriku sendiri. Penyakit Tiaga sekarang semakin parah. Kalau tidak segera diobati, takutnya. Guru Agung, bukankah Anda pernah bilang tanaman dingin bisa mengobati penyakit mutasi akar roh? Tanaman dingin yang cuma mekar satu kali dalam ribuan tahun ini sangat berharga. Tanaman dingin yang tersisa di dunia ini sudah dibeli seseorang. Tiaga, kamu tenang saja. Sebagai guru pasti akan mencari orang yang membeli tanaman dingin itu untuk mengobati penyakitmu. Terima kasih Guru Agung. Penyakit kakak ketiga tiba-tiba memburuk, pasti ada kaitannya dengan Basira. Aku baru kembali dari pelatihan dan mendengar kalau Basira tidak cuma membuat kakak ketiga marah, tapi juga dipukul oleh kakak ketiga. Apa itu benar? Basira sendiri yang memberikan barang pemberianku kepada orang lain dan mempermalukanku di depan umum. Apa ini cuma memberinya sedikit pelajaran saja? Tiaga, bukankah kamu selalu paling menyukai Basira? Basira memberikan barang ini kepada adik bungsu. Menurutmu, di mana letak penghinaannya? Memangnya ini sama? Alina yang anggun dan memikat adalah dewi yang dipuja semua orang. Sedangkan Basira setiap hari berantakan dan hidup seperti pelayan yang mengurus segala hal. Seperti bukan murid dari sekte kita. Kalau aku sudah dipermalukan olehnya, apa yang bisa kulakukan di Puncak Lingga? Aku akan kehilangan muka. Basira memang sedikit berantakan. Tapi apa kamu tahu? Dia itu adik junior yang tumbuh bersamamu sejak kecil. Kakak tertua, jangan diungkit lagi. Setiap kali aku teringat kalau aku tidur satu ranjang dengan sejak kecil, membuatku merasa malu. Kakak tertua, aku sudah cukup sabar dengannya. Kalau kali ini aku tidak memintanya berlutut untuk minta maaf di hadapanku, anggap aku tidak punya adik sepertinya. Kamu, kakak ketiga, kamu jangan marah lagi. Basira memang tidak cocok dengan hiasan pedang milikmu. Sekarang hiasan pedangnya ada di tangan Alina. Dia yang begitu baik hati dan penurut, pasti akan menghargai hiasan pedang itu dan merawatnya dengan baik. Kakak ketiga. Kakak ketiga, waktu aku berjalan di tepi jalan, aku terhantam oleh hiasan pedang yang mirip dengan milikmu. Hiasan pedang ini memang pemberian dariku untuk adik kelima. Bukannya adik kelima sudah memberikannya kepada adik bungsu. Kenapa muncul di sini sekarang? Guru Agung! Mohon agar Guru Agung yang memutuskannya. Jangan cemas muridku. Bangkit dan katakan peranlah. Guru Agung, hiasan pedang yang berikan Kak Basira itu palsu.